Saudara-saudaraku sedharma, berjumpa kembali dengan saya, Sri Mulyati, penyuluh agama Buddha Kota Bekasi. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang mata pencarian yang benar. Bapak Ibu, pengertian benar itu harus kita ketahui terlebih dahulu, ya. Pandangan benar tetap menjadi dasar dalam memahami suatu penghidupan apakah benar atau salah. Dalam Mahacattarisaka Sutta disebutkan bahwa seseorang harus memahami dengan jelas apa itu penghidupan benar dan apa itu penghidupan salah. Nah, berkaitan dengan usaha benar dan perhatian benar yang ada dalam jalan mulia berunsur 8. Di sana Sang Buddha mengatakan seseorang yang melakukan usaha untuk meninggalkan penghidupan salah dan memasuki penghidupan benar, inilah yang disebut sebagai usaha benar dari seseorang tersebut. Nah, Sang Buddha juga memberitahukan kepada umatnya tentang 5 macam pencarian yang salah. Yang pertama adalah menjual senjata. Nah, yang dimaksud di sini adalah senjata yang dipergunakan untuk berperang, berkelahi, atau membunuh makhluk hidup. Jadi, ini dilarang karena bertentangan dengan Pancasila Buddhisila yang pertama, yaitu membunuh. Ya, kita dilarang membunuh ya Bapak Ibu. Nah, maka lebih baik jangan memilih pekerjaan dengan yang masuk di kriteria yang pertama ini, karena akan merugikan orang lain. Kemudian mata pencarian salah yang kedua yaitu perdagangan makhluk hidup. Ini termasuk membesarkan binatang untuk disembelih, termasuk juga perdagangan budak dan prostitusi. Nah, apabila kita memelihara ikan-ikan atau hewan yang lainnya dengan tujuan untuk nanti disembelih, maka pekerjaan itu tidak bisa disebut sebagai pekerjaan yang benar, ya. Karena akan menyebabkan hilangnya nyawa suatu makhluk hidup. Kemudian termasuk juga perdagangan budak atau perdagangan manusia. Kemudian prostitusi ini juga dilarang karena ini melanggar sila Buddhis ya atau Pancasila Buddhis. Kemudian pekerjaan yang ketiga atau mata pencarian yang ketiga yang tidak boleh dilakukan itu adalah menjual daging atau segala sesuatu yang berasal dari penganiayaan makhluk hidup. Kita tidak boleh mempunyai pekerjaan yang eh, menganiaya makhluk hidup ya Bapak Ibu. Ini misalnya menangkap ular, kemudian untuk dibunuh dan dijual dagingnya. Kemudian menangkap buaya untuk dikuliti dan dijual kulitnya. Nah, ini kan tanpa kita sadari ini kita menganiaya makhluk hidup. Nah, ini termasuk pekerjaan yang salah karena menyebabkan penderitaan makhluk lain. Kemudian yang keempat yaitu menjual racun. Nah, apabila kita memilih pekerjaan yang menjual obat-obatan yang nanti akan menyebabkan orang lain itu menderita atau mungkin meninggal karena obat yang kita jual, berarti pekerjaan tersebut
adalah sebuah pekerjaan yang salah. Nah, ini menjual racun itu kan artinya kita akan menyebabkan seseorang itu mengalami penderitaan. Nah, kalau kita menyebabkan orang lain menderita, itu artinya kita eh, memupuk karma buruk. Nah, karma buruk itu kan nanti akan kembali ke diri kita juga. Maka lebih baik apabila kita tidak melakukan hal tersebut ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima yaitu menjual barang-barang yang memabukkan dan membuat ketagihan serta melemahkan kesadaran. Nah, kalau kita menjual minum-minuman keras, kemudian narkoba, itu akan membuat orang lain menjadi kehilangan kesadarannya atau kesadarannya itu melemah dan akan mengakibatkan orang tersebut akan merasa ketagihan dan membeli lagi untuk dikonsumsi. Ini artinya kita sudah merugikan orang lain, membuat orang lain menderita. Itu dilarang oleh agama kita. Nah, Bapak Ibu, penghidupan salah terjadi apabila yang pertama kebohongan berhubungan dengan kata-kata. Maknanya adalah melakukan suatu pekerjaan dengan tidak jujur, misalnya melebih-lebihkan kualitas barang yang tidak tepat. Pas nanti orang lain beli, setelah dibeli dia kecewa, ternyata kualitas dari barang yang dia beli itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, pengkhianatan atau ketidaksetiaan, artinya pekerjaan dilakukan dengan melanggar janji atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Dan yang ketiga, peramalan atau penujuman. Ini artinya pekerjaan yang kita lakukan itu berkaitan dengan ramalan-ramalan dan ketidakpastian. Apabila orang lain percaya pada kita, pasti dia akan kecewa karena ternyata apa yang kita sampaikan itu adalah bohong atau tidak ada kepastian. Nah, yang keempat, penipuan atau kecurangan. Ini berhubungan dengan tindakan mengelabui atau menipu. Kalau pekerjaan yang curang itu nanti hasilnya tidak akan memperoleh kebahagiaan dan keluarga kita pun tidak akan sejahtera ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, lintah darat. Nah, ini juga akan membuat orang lain sengsara karena telah melakukan keuntungan yang tidak wajar pada orang yang sudah meminjam uang kepada kita. Nah, itu tidak boleh kita lakukan ya. Nah, jadi kelima macam pekerjaan tadi, kemudian ditambah dengan penghidupan yang salah ini, alangkah baiknya kita hindari. Karena masih banyak lagi ya Bapak Ibu pekerjaan-pekerjaan di sana, yang di luar sana yang lebih baik dan bisa membuat keluarga kita itu sejahtera dan hidup bahagia. Karena pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan Buddha Dharma, tidak menipu, tidak mengambil barang-barang yang bukan menjadi haknya, kemudian tidak ada kebohongan, dan tidak merugikan orang lain dan keluarga mereka. Dan apabila kita bisa melakukan hal itu, kita bisa memperoleh pekerjaan yang baik dan benar, maka kita pun akan merasakan kebahagiaan dan keluarga kita pun juga akan menjadi sejahtera. Nah, saudara-saudaraku sedharma, inilah yang
apabila pekerjaan yang benar itu kita lakukan, itu artinya kita sudah mengamalkan, melakukan Pancasila Budi Sila yang kedua, yaitu melatih diri untuk menghindari pencurian atau tidak mengambil barang yang bukan menjadi milik kita. Nah, dengan berpedoman pada Dhamma, hendaknya kita melakukan suatu usaha atau pekerjaan yang baik dan tidak melanggar Dharma. Apabila hal-hal ini dijalankan dengan baik, maka seseorang akan terhindar dari praktek atau pekerjaan yang tidak benar. Inilah yang dimaksud dengan Pancasila Budi Sila yang kedua tadi. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sedharma, apabila kita bisa melaksanakan Pancasila Budi Sila yang kedua tadi di dalam kita melakukan pekerjaan, maka kita akan sejahtera dan hidup bahagia. Ya. Nah, demikian tadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sedharma, Dhamma yang bisa saya sampaikan pada saat ini, dan semoga kita bisa mendapatkan pekerjaan yang benar, yang sesuai dengan Dharma, dan semoga kita bisa hidup dengan tenang dan bahagia bersama-sama dengan keluarga kita yang kita sayangi. Nah, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudaraku sedharma atas perhatiannya. Dan akhir kata dari saya, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.